Bapak dan Ibu dan saudara-saudara, selamat malam dan salam. Dimanapun Bapak dan Ibu dan saudara-saudara berada, perkenalkan saya, Pendeta Richard Agung Sucahyono, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Malang, Jawa Timur, dan izinkan saya untuk menyampaikan firman Allah pada kesempatan di malam hari ini, pada kesempatan di hari Kamis, tanggal 13 Januari di tahun 2022, bertepatan dengan kita memasuki minggu pertama sesudah Epifani. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah sumber rahmat bagi jalan hidup kami. Hakikat kami sebagai orang-orang beriman hanya padamu kami berbakti. Hanya padamu kami beribadah. Oleh sebab itu, kini saatnya bagi kami untuk membuka, membaca, dan menyampaikan firman-Mu. Bimbing di tengah ketidakmampuan pikiran dan pengetahuan kami oleh Roh Tuhan, agar kami terberkati oleh firman Tuhan. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat pada kitab Bilangan pasal 23 ayat 4 hingga 12 yang menyatakan demikian. Maka Allah menemui Bileam, lalu Bileam berkata kepadanya, "Ketujuh mezbah itu telah kuatur dan kupersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah." Kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman, "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian." Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ di samping korban bakarannya bersama dengan semua pemuka Moab. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya, "Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak, Raja Moab. Dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah," katanya, "kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub? Dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka." Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, "Apakah yang kau lakukan kepadaku ini untuk menyerapah
musuhkulah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Tetapi ia menjawab, bukankah aku harus berawas-awas, supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku. Demikian firman Tuhan. Tema kita di saat ini adalah berbunyi demikian. Jangan berpikir Allah dapat dikalahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, cerita pendek kita ini adalah tentang perjumpaan Allah dengan Bileam, yakni seorang tokoh dalam deretan Taurat Tuhan. Allah berfirman kepada Bileam agar Bileam menjumpai dan agar Bileam berbicara pada Balak, yakni seorang raja Moab. Dalam sejarah Israel, bahwa kerajaan Moab seringkali diceritakan berperang dengan kerajaan Israel. Dan dalam sejarah Israel itu pun dikatakan bahwa kerajaan Moab pernah mengalahkan kerajaan Israel Samaria, ialah yang disebut sebagai kerajaan Israel Utara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam hal ini dua karakter keagamaan yang berbeda antara Bileam bin Beor dengan Balak. Bileam bin Beor cenderung memiliki karakter keagamaan yang jujur dalam melihat Israel sebagai sesama bangsa Allah. Hal ini nampak kalau Bileam bin Beor melalui persembahan korban di atas mezbah Allah telah memberkati Israel sebagai bangsa Allah. Dengan Balak memang berbeda jauh. Bahwa melalui karakter keagamaan Balak, tanpa terlihat adanya kejujuran dalam cara pandang terhadap Israel. Dalam hal ini Israel menjadi lawan perang Moab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seolah-olah dalam hal ini tersirat adanya perang, yakni melawan kekafiran dari suatu bangsa di mata Allah. Dan dengan karakter keagamaan, bahwa di satu sisi kita memang harus jujur dalam melihat ragam bangsa di dalam satu ruang bumi ciptaan Allah. Kalau Allah itu memiliki sifat keilahian yang bisa mengubah pikiran dan bisa mengubah rencananya sesuai dengan situasi tertentu. Misalnya mengubah berkat menjadi hukuman, dan atau sebaliknya mengubah hukuman menjadi berkat. Tentu bagi bangsa, yakni bangsa Allah yang jujur, dan bagi bangsa Allah yang santun dalam kerangka menyembah Allah, maka jauh dari hukuman Allah dan tentunya jauh dari hal-hal yang tidak dikehendaki dari Allah itu sendiri. Di sisi lain kita harus memang menyembah Allah, sebab Allah bukanlah manusia, sehingga Allah menyesal pada pikiran dan pada rencananya
bagi suatu bangsa. Melalui pikiran dan rencana Allah, bahwa Allah sendiri memberi satu ruang, yakni untuk bangsa dalam menyatakan kesetiaannya dalam kerangka menanti janji-janji Allah. Bahwa Allah berjanji berperang melawan ketidakjujuran, dan bahwa Allah berjanji berperang melawan kekafiran yang melekat pada bangsa-bangsa. Dalam satu ruang, proses kehidupan tentunya di dalam bumi yang sama. Tidak ada atau yang dapat mengalahkan pikiran dan rencana Allah dari satu bangsa apapun dan dari bangsa manapun. Karena memang Allah adalah Allah yang berdaulat untuk menentukan tujuan hidup dari satu bangsa atau dari bangsa manapun di sepanjang ruang dan waktu yang sama, tepatnya di tahun 2022 ini. Karena itu, Bapak dan Ibu dan saudara, marilah kita memaknai proses ruang dan waktu yang sudah disediakan oleh Tuhan di tahun 2022 ini adalah untuk memahami bahwa sungguh-sungguh Tuhan di dalam pribadi Yesus Kristus adalah Tuhan yang berdaulat dalam kerangka menentukan proses perjalanan riwayat kehidupan bangsa-bangsa, sekalipun itu adalah juga kehidupan kita sebagai bangsanya dan atau sebagai umatnya, untuk meraih di sepanjang tahun 2022 ini penuh dengan segala berkat, rahmat, pengampunan, dan pembaharuan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, terus-menerus kami tetap mendengar dan tetap melakukan firman-Mu. Firman-Mu sebagai sumber hidup selamat. Dan firman-Mu senantiasa mengingatkan untuk tidak hidup dalam ketidakjujuran, kefasikan, dan kekafiran. Dan firman-Mu juga selalu mengajar untuk tidak memiliki hasrat hidup bagi diri sendiri. Oleh sebab itu, kami tetap menjaga bagaimana kami bisa hidup untuk bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain dalam satu ruang yang sama, tepatnya di tahun 2022 ini. Setidaknya, ya Allah, kami selalu menjadi agen-agen untuk menyalurkan firman-Mu yang syarat dengan berita keselamatan bagi segala bangsa. Ya Allah, izinkanlah kami dengan rendah hati juga berdoa untuk umat GPIB dimanapun mereka berada. Berilah hikmat untuk memberitakan berita keselamatan di tengah-tengah masyarakat. Begitupun ya Allah, umat GPIB yang memiliki hikmat agar tetap dapat menjadi sahabat bagi ragam masyarakat, terutama dalam berhadapan dengan situasi kondisi apapun dan dimanapun di Republik Indonesia ini. Ampuni kami ya Allah atas dosa, atas kejahatan, dan atas kesalahan hidup, dan berilah kesempatan hidup yang berproses di sepanjang tahun 2022 untuk lebih baik, serta anugerahkanlah usia yang panjang pada hidup kami, juga anugerahkanlah kesehatan jasmani rohani pada kehidupan kami. Dalam pengasihan-Mu ya Allah, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, terima kasih atas ibadah malam hari ini. Tuhan memberkati
kita sekalian, dan sampai jumpa di lain waktu dan tempat. Terima kasih. Tuhan